Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai memiliki wawasan tentang pendekatan REBT. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pendekatan REBT. Sejarah perkembangan Rational Emotion Behavior atau REBT didirikan pada tahun 1955 oleh seseorang eksistensialis oleh Albert Ellis, seseorang psikolog klinis Amerika yang sangat puas dengan psikoanalis yang dilatihkannya pada akhir 1940-an. Nah, awalnya pendekatan ini disebut dengan terapi rasional karena Ellis ingin menekankan rasional dan filter kognitif. Dalam melakukannya, Ellis menunjukkan pengaruh filosofis pada pemikirannya. Nah, pada tahun 1961, ia berubah nama menjadi Rational Emotion Therapy untuk menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak mengabaikan emosi. Dalamnya lebih dari 50 tahun keberadaannya. Terapi ini telah berhasil diterapkan untuk perorangan, kelompok, perkawinan, dan terapi keluarga untuk beragam masalah. Lebih dari 30 tahun kemudian, pada tahun 1993, Ellis mengganti nama pendekatan sekali lagi, yakni Rational Emotion Behavior, untuk menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak mengabaikan perilaku. Pada tahun 1962, Ellis menerbitkan Reason and Emotion in Psychotherapy, sebuah koleksi terbesar dari makalah atau ceramah sebelumnya, yang menjadi sebuah karya dalam sejarah psikoterapi. Yang B. Konsep dasar. Ellis mengatakan beberapa asumsi dasar REBT yang dapat dikategorikan antara lain. Yang pertama, pemikiran, perasaan, dan tingkah laku secara kesinambungan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Yang ketiga, manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar, dan individu juga secara mengajak mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Yang keempat, manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. Individu sering berpikir yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, ketika hal tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan yang irasional tentang kejadian tersebut. Keyakinan irasional menjadi penyebab gangguan kepribadian individu. Yang keenam, sebagian besar manusia memiliki cenderungan yang besar untuk membuat dan mempertahankan gangguan emosionalnya. Yang ketujuh, ketika individu bertingkah laku yang menyakitkan diri sendiri atau self-deprecating behavior. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Farudin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Isna tadi. Selanjutnya yaitu fungsi dan juga peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavioral terapi atau disingkat dengan REBT. Yang pertama yaitu aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua yaitu mengkonfrontasi pikiran rasional konseli secara langsung. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik diri konseli itu sendiri. Yang keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli itu sendiri. Yang kelima yaitu mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi. Yang keenam yaitu bersifat didaktif.
Selanjutnya, keterampilan konseling yang harus dimiliki konselor yang akan menggunakan REBT. Yang pertama yaitu menggunakan empati. Yang kedua, menggunakan teknik menghargai. Yang ketiga, ketulusan. Yang keempat, kekonkretan. Yang kelima yaitu konfrontasi. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu sejarah perkembangan rasional emotif behavioral atau REBT didirikan pada tahun 1955 oleh seorang eksistensialis oleh Albert Ellis, seorang psikolog klinis Amerika yang sangat puas dengan psikoanalisis yang dilatihkannya pada akhir tahun 1940-an. Awalnya pendekatan ini disebut dengan terapi rasional atau RT karena Ellis ingin menekan rasional dan berpikir kognitif, maka muncullah itu yang namanya pendekatan rasional emotif behavioral terapi atau disebut dengan REBT. Mungkin hanya ini presentasi kelompok kami dari saya dan juga Mbak Isna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.